Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran, apa arti tajwid? Tajwid itu artinya tahsin, artinya membaguskan. Secara bahasa, artinya membaguskan. Secara istilah artinya adalah ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Bagaimana kita membaca setiap hurufnya, mengeluarkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluar hurufnya, dan bagaimana kita memberikan setiap huruf tersebut hak dan mustahaknya. Hak itu adalah sifatul lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut, sedangkan mustahak itu sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Contoh mustahak adalah misalnya tarqiq atau tafkhim pada huruf ra. Ra kadangkala kita baca tafkhim, misalnya ketika dia berharakat fathah, ra kita baca tafkhim. Tetapi kita baca tipis ketika dia misalnya berharakat kasrah, ri kita baca tipis. Ra, ri. Kadang tebal, kadang tipis, itu disebut mustahak. Sedangkan yang hak tadi contohnya adalah isti'la. Kita angkat lisan kita ketika membaca huruf tersebut. Misal, ketika kita baca huruf do, atau kita baca huruf o, fo, kita baca huruf fo, maka lisan kita naik. Dan selalu begitu, baik dia kasrah, fathah, dhammah, sukun, semua ketika kita baca huruf fo, maka harus isti'la, harus naik. Nah, tajwid ini para pencinta Al-Quran terbagi dua. Ada tajwid ilmi atau tajwid nazari, tajwid secara teori. Maksudnya kita mempelajari tajwid dari kitab-kitab tajwid, mempelajari kaedah-kaedah hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab tajwid sehingga kita mengetahui nama hukum ini apa, nama hukum itu apa. Nah, hukumnya mempelajari tajwid ilmi adalah fardu kifayah. Apa itu arti fardu kifayah? Fardu kifayah adalah wajib yang tidak mesti dilakukan oleh setiap orang. Jadi jika ada sebagian orang yang sudah melakukan hal tersebut dan dianggap cukup, mencukupi, maka dosa-dosa yang lain yang tidak belajar ini sudah menjadi terhapus. Jika ada misalnya sebagian orang, 10 orang misalnya di sebuah kecamatan misalnya, dan 10 orang ini sudah mencukupi untuk bisa mengajarkan satu kecamatan, maka semua dosa yang ada di kecamatan itu terhapus. Tapi kalau misalnya belum cukup, masih berdosa berarti yang tidak belajar. Nah, ada pun tajwid amali, tajwid tatbiqi, membaca Al-Quran sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang. Jadi setiap kita harus baca dengan benar Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan seterusnya. Harus benar, harus sesuai, karena hukumnya wajib. Nah, maka dalilnya apa? Dalilnya kata Allah, warattil Qur'ana tartila. Allah tidak mengucapkan rattil saja, tapi ada penekanan tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Atau misalnya di ayat yang lain, kita baca misalnya di Quran surah Al-Furqan, Allah berfirman misalnya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu sekali saja, sekaligus turun Al-Quran 114 surah, 30 juz itu. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Seperti itulah kami turunkan Al-Quran itu untuk memantapkan hatimu. Warattalnahu tartila. Kami baca itu secara tartil. Jadi ada penegasan warattalnahu tartila. Dan dari sunnah, dari riwayat misalnya kita dapati riwayat yang itu dikaitkan sama Abdullah bin Mas'ud. Dia mendengar ada seseorang yang baca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dia baca fuqara dengan baca pendek. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, bukan begitu Rasul mengajarkan kepadaku.
Orang itu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu bagaimana caranya? Dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sampai seterusnya. Jadi dibaca panjang. Nah, maka dari ayat dan dari riwayat tadi itu, maka wajiblah bagi kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kepada murid-muridnya. Dan ijma' ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran itu harus benar, harus sesuai seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita dengar dari sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ulama ketika berijma' itu maksum. Kata Rasulullah, umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal kesalahan, dalam hal kebatilan, au kama qala. Sehingga ketika ulama sudah bersepakat semua, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, hukumnya adalah wajib. Maka mari kita belajar, pelan-pelan kita belajar, kita perbaiki apa yang salah, dan yang benar kita tingkatkan lagi supaya lebih sempurna. Mudah-mudahan kita terbebas daripada itsm, daripada dosa, dengan mempelajari tajwid secara teori, apalagi mempraktekannya dalam bacaan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.